Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelum kita mulai, mari kita baca Al-Fatihah. Semoga acara kita berjalan dengan lancar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, yang saya hormati narasumber atau yang akan mengisi pada malam hari ini, Tengku Akbar. Tolong aplaus, tepuk tangan buat beliau. Selanjutnya yang saya hormati pimpinan atau wakil dari pimpinan daya Ruhul Islam dan Manahil Irfan. Maaf saya dua-duanya ya, Ustaz Rifki yang telah berjasa dalam mengadakan acara ini dan acara pembukaan santri baru, dan saya hormati juga seluruh panitia yang telah berusaha payah dalam mensukseskan acara. Mudah-mudahan sampai akhir acara program MOS ini berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam hari ini kita akan mengadakan satu acara di mana kita mendatangkan seorang yang ahli pidato. Seorang ahli pidato yang usianya tidak jauh dari kalian semua. Beliau baru lulus SMA pada tahun ini. Nah, beliau ini sudah banyak menorehkan prestasi di usia muda. Maka kenapa beliau didatangkan? Untuk memotivasi kita semua agar kita berani menjadi orang yang berbicara di depan khalayak banyak. Ya, banyak orang yang berilmu, tetapi ketika berbicara di depan khalayak banyak dia malu. Nah, makanya kita datangkan seorang pemuda yang prestasinya luar biasa dan mudah-mudahan memotivasi kita. Baik, saya bacakan sekelumit biodata dari Tengku. Namanya Tengku Akbar Miswari. Beliau lahir di Matangkuli tanggal 16 Desember tahun 2002 dan sekarang tinggal di Matangkuli. Kemudian beliau pesantren di Babu Salam Al-Hanafiyah. Prestasinya juara 1 lomba pidato online se-Indonesia tahun 2012. Yang kedua, juara 2 MTQ Kabupaten Aceh Utara tahun 2017. Yang ketiga, juara 2 MTQ Provinsi Aceh tahun 2017. Yang keempat, harapan 2 MTQ Nasional tahun 2018. Yang kelima, juara 1 Tunas Ramadan Provinsi Aceh tahun 2018. Yang keenam, juara 1 Pentas PAI Kabupaten Aceh Utara tahun 2019. Yang ketiga, juara 3 Pospenas tahun 2019. Yang kedelapan, juara 2 Olimpiade Quran di Jakarta tahun 2019. Yang kesembilan, nominasi film dokumenter Kemendikbud tahun 2017. Yang ke-10, perwakilan pengurus OSIS Merdeka tahun 2011 di Jakarta Utara, di Jakarta. Baik, sebelum kita melakukan talk show, saya minta beliau untuk menunjukkan kemampuan beliau sekaligus memotivasi kalian anak baru tentunya untuk bisa belajar lebih giat lagi. Kepada Tengku Akbar, saya persilakan. Terima kasih untuk moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya muliakan
pimpinan pesantren yang mulia ini, yang terhormat dan yang saya muliakan seluruh dewan guru yang telah mendidik para generasi-generasi milenial untuk menjadi generasi emas yang akan bermanfaat bagi bangsa ini. Yang saya muliakan moderator, terima kasih atas waktunya, dan juga kepada teman-teman seperjuangan, ya, teman-teman seperjuangan di pesantren Ruhul Islam, kemudian pesantren Manahilul Irfan yang sangat mulia ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa bersilaturahmi dengan teman-teman pejuang agama Allah yang insya Allah dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar yang dimuliakan Allah, di kesempatan yang singkat ini saya sedikit mengupas dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nas, Qad ja'atkum maw'izatum min rabbikum, Wa shifaa'un lima fis sudur, Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu sebagai obat dalam dada, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat tersebut menginformasikan kepada kita bahwa ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran. Saya hari malam ini membicarakan tentang Al-Quran karena pesantren Manahilul Irfan ada salah satu pesantren tahfizul Quran yang mempelajari, menghafal ilmu Al-Quran. 4 fungsi Al-Quran. Yang pertama, mau'izatum min rabbikum, ay mau'izatum min khaliqikum. Al-Quran berfungsi sebagai sumber ilmu pengetahuan, sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Al-Ghazali dalam Jawahir Al-Quran menjelaskan bahwa semua ilmu pengetahuan, baik yang datang terdahulu maupun kemudian, baik yang telah diketahui maupun yang belum diketahui, semuanya bersumber dari Al-Quran. Maka hari ini, bila ada seorang Yahudi, bila ada seorang kafir, mereka menemukan ada sungai di dasar laut, mereka menemukan ada atom sebagai benda terkecil, namun mereka bangga dengan penemuan tersebut. Tapi Al-Quran sejak 1400 tahun yang silam telah memberikan kebenaran tentang hal tersebut. Maka tidak mustahil ketika mereka masuk Islam karena penemuannya. Yang kedua, syifa'ul lima fis sudur, ay yashifu ma fiha min asyirki wasyaki wal jahli. Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin, yaitu penyakit syirik, ragu dan bodoh. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin, bukan penyakit zahir? Jawabannya adalah penyakit zahir memang berbahaya jika tidak diobati, tetapi jauh lebih berbahaya jika kita punya penyakit batin namun tidak diobati. Apa penyakit batin? Ini dengki, korupsi, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan dan popularitas diri. Inilah penyakit batin. Apa obatnya? Al-Quran menjadi obat untuk penyakit batin. Maka hari ini bila ada pemimpin zalim, bila ada pemimpin yang korupsi, pemimpin, kau baca Al-Quran, amalkan ajarannya agar hatimu tenang dan kamu tidak korupsi. Betul? Yang ketiga, huda, ay hidayatan minal dhalal. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Dan yang keempat, rahmatan lil mu'minin, ay rahmatan li ahlil iman. Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi insan yang beriman. Artinya, jika Al-Quran sudah kita baca isinya, kita pahami maksudnya, kita amalkan ajarannya,
dan kita laksanakan apa saja yang digariskan oleh Al-Quran, maka hidup kita akan aman dan hidup kita akan mulia. Oleh karena itu, untuk teman-teman semua yang ada di pesantren ini, kita hari ini di pesantren, Allah masih sayang kepada kita. Hari ini kita di pesantren, kita terhindar di pergaulan bebas, kita terhindar di pergaulan teman-teman kita yang di luar sana. Mereka hari ini, teman-teman kita yang di luar, mereka rindu untuk menghafal Al-Quran, mereka rindu untuk membaca Al-Quran, mereka rindu untuk mendengarkan Al-Quran. Tapi hari-hari mereka, malam-malam mereka disibukkan, dihantui oleh perkembangan gadget yang semakin merajalela. Maka bersyukurlah kita selaku santri, kita masih disayang Allah, kita masih bisa membaca Al-Quran, menikmati, mendengar Al-Quran. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya hanya bisa memberikan motivasi atau berharap kepada teman-teman semua, selagi masih ada kesempatan, ayo belajar Al-Quran, hafal Al-Quran, pahami maksudnya, amalkan ajarannya. Insya Allah hidup kita akan bahagia dunia wal akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sedikit orasi dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam bishawab. Oke, aplaus buat pembicara. Oke, ini luar biasa sekali di usia yang relatif masih muda, tapi sudah berani berbicara di depan halayak banyak. Nah, ini tadi saya yang luar biasa. Saya lihat di di prestasi ini ada perwakilan pengurus OSIS ke Istana Merdeka tahun 2015. Itu ya. Gimana ceritanya? Kapan itu? Maksudnya ketika SMP berarti? Ya, itu SMP kelas 1. Kelas 1 SMP. SMP. Jadi saat itu saya ditunjuk, bukan itu ya, dipilih menjadi ketua OSIS. Nah, itu di SMP 1 Matangguli. Jadi hari ini dipilih jadi ketua OSIS. Minggu depan, 1 minggunya itu dapat undangan dari Dinas Pendidikan Aceh, dapat undangan untuk mengikuti LDK, latihan dasar kepemimpinan. Nah, itu ikutnya di Banda Aceh. Nah, jadi di sana kami dilatih menjadi seorang pemimpin, dan jumlah yang ikut saat itu sekitar 150 orang. Satu Aceh. Ya, itu satu Aceh. Nah, perwakilan misalnya satu kabupaten ada 7 orang, ada 8 orang, semuanya sekitar 150 orang. Setelah di situ terpilihlah 20 orang yang berangkat ke Jakarta. Dari 150 jadi 20 orang. Nah, 20 orang yang terpilih. Terpilih. Jadi setiap kabupaten mau pilih 1 orang. 1 orang per kabupaten. Ya. Berarti 23 kabupaten ya? 23. Ya, 23 kabupaten. Cuman ada 3 kabupaten yang absen, mungkin tidak ikut dari pertama. Jadi 20 orang itu terpilih berangkat ke Jakarta. Itu undangan langsung dari Menteri Pendidikan saat itu. Saya itu menterinya Pak Anies Baswedan. Oh. Ya, jadi langsung undangan dari kementerian. Kemudian di sana berkumpul 1.500 orang ketua OSIS di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Semuanya Sejak, kelas 1 SMP. enggak, itu Campur ya? campur. Ada yang kelas 1, ada yang kelas 2. Berarti jadi ketua OSIS kelas 1 SMP. Iya, kelas 1 SMP. Biasanya OSIS kelas 2 atau kelas 3 ya? Ya. Ini kelas 1 jadi ketua OSIS. Kelas 1 akhir. Luar biasa. Tepuk tangan dong dulu. Lanjut. Ya, di sana kegiatannya ya latihan. Waktu itu nama kegiatannya KKP, Kawah Kepemimpinan Pelajar. Nah, itu angkatan pertama. Di sana, ya itulah pertama saya jumpa sama Presiden Jokowi. Luar biasa. Ya. Itu 2015. Kelas 1 SMP sudah ketemu presiden di Jakarta. Ya, Luar biasa. Jadi di sana di Jakarta itu kegiatannya apa aja? Kegiatannya ya di situ saya dapat pengalaman banyak. Yang pertama relasi, itu ketemu teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Nah, Merauke. itu dengan bahasa yang berbeda. Berarti totalnya berapa orang tadi? Sekitar 1.500. 1.500 orang Ya. pelajar dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Luar biasa. Ya. Kemudian kegiatan lain di sana kita dihadirkan para narasumber, ada dari tokoh politik, kemudian dari artis, dari pejabat yang sedang menjabat. Nah, di sanalah diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Nah,
Nah, itulah latihan dasar walaupun kita masih kecil, itu diajarkan bagaimana kita menjadi pemimpin. Bagaimana ketika kita punya satu organisasi atau satu manajemen, mampu tak kita memanage? Misalnya diajarkan. Termasuk public speaking, itu yang materi yang paling utama diajarkan di sana. Berarti nanti kira-kira bisa ngajar di sini kali-kali. Insya Allah. Oke, kita masuk kepada pembahasan speaking, kemampuan berbicara di depan halayak banyak. Sebetulnya awal mula bisa jadi seorang yang bisa berbicara itu sejak kapan? Sejak SMP atau SD barangkali? Kalau berbicara untuk ikut lomba, karena dia beda antara kita ikut lomba dengan berbicara langsung seperti ini, berbicara di depan publik, itu berbeda. Kalau kita ikut lomba itu sudah ada persiapan yang matang, kita tampil. Tapi kalau yang berbicara langsung, kita harus punya kemampuan yang pertama sekali bahasa kita. Nah, jadi kalau untuk berani saya berbicara di depan umum tanpa mempersiapkan bahan, itu sejak kelas 3 SMP sudah mulai. Dari hasil materi-materi yang saya terapkan di kawasan Kabupaten Belajar. Kelas 3 SMP? Iya, kelas 3 SMP. Sebelum itu pernah ikut ceramah-ceramah atau diundang? Pernah. Itu pertama sekali saya ikut lomba, itu yang lomba tadi yang pertama lomba pidato YouTube. YouTube lombanya? Nah, di YouTube itu secara online bulan Ramadan lombanya. Umur saya saat itu masih berapa tahun? 8 tahun kalau nggak salah. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD ikut lomba tingkat nasional. Tingkat nasional. Alhamdulillah saya itu juara 1. Luar biasa. Tingkat nasional. Juara 2-nya orang Jawa Barat, anak perempuan namanya kalau nggak salah Nini, ya. Karena saya ingat itu yang juara 2-nya umurnya sekitar berapa? 35 tahun. Nah, karena itu umum lombanya. Nah, itu pertama saya ikut lomba untuk tingkat nasional dan alhamdulillah dapat juara 1. Tapi kemampuan mengolah berbicara di depan orang itu kan gak mungkin pas lagi kelas 5 SD, sehingga bisa langsung juara 1. Tapi kan pasti ada sebelum-sebelumnya yang sudah berani berbicara entah di kelas atau antar sekolah. Itu bagaimana cara berlatihnya itu ketika usia itu? Sebenarnya saya nggak tahu bakat saya di bidang pidato, itu nggak tahu. Jadi saya cuma suka nonton orang berceramah. Nah, kalau sekarang udah jarang ya, dakwah ini udah jarang. Tapi kalau dulu Isra Mi'raj, Maulid Nabi itu panggung besar dibuat dakwah. Dan itu saya tetap setiap ada dakwah itu nonton di barisan pertama. Begitu. Selain di panggungnya saya kayak gini nonton. Nah, itu barisan pertama. Terinspirasi pengen bicara. Iya, karena saya suka nonton dakwah. Itu SD kelas? Itu SD. Kelas SD kelas 3, kelas 2 itu udah mulai. Nah, kemudian abang saya, beliau memang melatih pidato di Banda Aceh. Termasuk yang ikut aksi Indonesia itu anak didikan dari abang kandung saya. Gitu. Nah, jadi pulang ke sini, beliau lihat sepertinya ini ada bakat di bidang pidato. Maka diajarkan sama beliau, dilatih untuk menjadi seorang pendakwah. Nah, itu yang pertama saya ikut, itu hasil dari latihan dengan abang saya. Gitu. Iya. Jadi emang cita-cita dari sejak kecil pengen jadi seorang penceramah. Suka nonton orang lain dan pengen seperti itu. Ya, gitu ya. Dari situ terinspirasi. Terus guru yang ngajarin kita speaking sejak SD itu ada? Kalau guru banyak. Kalau misalnya guru yang ajarin saya pidato, ajarin public speaking itu sangat banyak. Cuman yang guru pertama yaitu abang kandung. Nah, itu guru pertama untuk di bidang dakwah. Nah sekarang ini soal cara ya. Kita kan apalagi ini anak-anak daya yang seringkali tiap hari belajar kitab atau belajar Al-Quran, hafal seperti itu. Tapi ketika mereka sudah punya ilmu, ketika diminta untuk berbicara di depan orang banyak, untuk memanfaatkan ilmunya, malu, nervous, grogi gitu. Nah ini gimana caranya buat kita menghilangkan rasa grogi, malu di depan orang banyak, apalagi di usia-usia masih kecil seperti itu? Ya, sebenarnya nervous itu atau grogi itu walaupun kita sudah menjadi presiden, jadi pemimpin, itu tetap ada nervous. Saya kesini aja walaupun udah sering tampil-tampil, tadi saya sempat ini nervous juga. Tetap ada. Nah itu tetap ada sedikit-sedikit. Cuman bagaimana cara menghilangkan grogi itu, menghilangkan ketakutan itu? Dengan cara kita sering-sering tampil. Nah, karena kita harus mampu memadai suasana. Misalnya datang di sini, tadi saya duduk, itu lihat suasana, ya di sana, ya di sana. Kalau sana jangan lama-lama lihat.
Nah, kan? Nah, dia di sana. Udah paham kondisinya. Nah, ini udah nggak ada sebenarnya. Tapi kalau tadi pertama masuk ini pegang HP agak. Gemeter. Jadi awal-awal aja grogi. Iya, itu tetap ada. Walaupun udah ahli, tapi nervous itu tetap ada. Tapi cara ngilanginnya gimana tuh? Kadang-kadang udah bicara juga masih tetap grogi gitu, gimana Ya. cara? Sebenarnya cara itu sesuai dengan pengalaman kita pribadi. Nah, pengalaman kita pribadi dan tergantung karakter kita. Jadi kalau saya beberapa pengalaman kalau nervous itu gerak-geraknya, gerak-gerak tangan, gerak-gerak kaki. Nah, itu misalnya itu teknik ya. Itu cara menghilangkan Menghilangkannya, gerak-gerak kaki, gerak-gerak tangan. Kemudian ada istilahnya dalam ilmu syariat Quran itu senam muka. Kita senam muka. Memang jelek nampaknya, tapi itu memang bahkan artis itu sebelum tampil mereka senam muka, senam suara. Nah, kita buat muka itu senam muka. Itu salah satu cara menghilangkan nervous. Jadi gerak-gerak kaki, gerak-gerak tangan. Nah, tapi masih banyak sistem-sistem untuk menghilangkan grogi kita. Dan itu muncul saat kita sendiri yang menghadapinya. Jadi hasil pengalaman kita sendiri. Nah, gitu. Ini tadi di prestasi ada juara harapan nasional Syarhil. Ya. Nah Syarhil kan setahu saya kan dia menghafal teks. Betul. Ya kan, menghafal teks kemudian fit dengan teks kemudian ada nyanyi. Ini gimana sih cara menghafal gitu? Saya kadang-kadang sering kali heran dengan orang-orang yang lomba Syarhil itu, mereka menghafal teks mungkin 30 menit bicara. Itu bagaimana cara menghafal teks per huruf? Itu bagaimana caranya? Ya, sebenarnya pribadi saya, pengalaman saya ketika menghafal itu paling susah kita menghafal teks bacaan. Itu paling susah. Kalau menghafal syair, menghafal lagu itu mudah. Kita dengar, nanti kita bisa. Nah, misalnya lagu Pergi, Oh Hati Gada, tanpa kita hafal, udah bisa kan? Ini kalau saya suruh, Oh Hati Gada, tahu mereka. Nah, tahu. Karena memang itu senandung. Nah, tapi kalau menghafal naskah itu susah karena kita harus masukkan perkata itu ke kepala, kemudian mengulang kembali. Nah, itu sangat susah. Nah, maka cara yang paling ampuh itu saya lakukan. Nah, ini mungkin agak bahasa sedikit, ya. Jadi cara yang paling ampuh ini pribadi pengalaman saya. Misalnya ada naskah itu naskah Syarhil standarnya 5 lembar. 5 lembar. Nah, kalau saya pertama menghafal kita baca dulu. Baca 5 lembarnya itu. Karena dalam Syarhil ada kata-kata nanti yang sulit. Bahasa Inggris, kan? Kemudian bahasa-bahasa istilah itu harus betul-betul artikulasinya jelas dengan kita baca. Setelah kita baca, kemudian kita menghafal istilah dalam bahasa Aceh. Kalau sering saya ngajar sama anak-anak, jahrau. Apa bahasa Indonesia apa? Jahrau. Saya kurang ngerti. Jahrau. Misalnya ada hutan, kita ambil barang jahrau. Uji dari ambil. Bahasa Indonesia punya alam jahrau. Menebas, bisa lah, menebas. Pokoknya untuk jalan kita bisa aja sampai ke sana. Jahrau. Jadi hafal aja. Misalnya, Dewan Hakim hadirin yang kami muliakan, Napoleon Bonaparte seorang orientalis. Lupa-lupa sedikit ya, sampai habis. Kan udah ketangkap. Untuk apa? Itu fungsinya untuk menandakan per paragraf. Jadi di lembaran ini ada paragraf kata-kata pertama Napoleon Bonaparte. Kemudian paragraf kedua ungkapan tersebut hadirin. Kemudian masuk ke judul. Nah, itu harus tergambar. Setelah di situ baru kita hafal per paragraf sampai lancar. Nah, paragraf pertama kita hafal sampai lancar, hafal paragraf kedua. Selesai paragraf kedua, kita ulang lagi paragraf 1 dan 2. Kemudian paragraf 3 ulang lagi 1 dan 3. Sebenarnya hampir sama seperti menghafal Al-Quran. Iya, cuman karena agak sulit berkata kita harus menghafal. Untuk rekor, kalau dalam pengalaman saya selama ikut Syarhil, itu pernah kemarin waktu ke nasional ke Medan, dikasih naskah 5 naskah. 5 naskah, nanti kita bisa diundi, terambillah 1 naskah. Jadi 5 naskah harus mampu kita kuasai. Nah, semua naskah 5 naskah itu harus mampu dihafal. Nah, jadi saya sudah hafal 4 naskah, tinggal 1 naskah lagi belum saya hafal. Masuk ustaznya, dibilang sama ustaz, ini ustaz kamu tahu nanti sore ustaz masuk harus bisa hafal.
itu dikasih tahu paginya, 1 naskah 5 lembar. Jadi saya langsung ke warung kopi, pesan makanan, saya duduk di warung kopi. Di warung kopi saya menghafal. Berarti rekornya itu 1 jam. 1 jam udah bisa terhafal 5 lembar, cuma nggak lancar. Sambil ngopi. Nah, dengan metode yang tadi. Nah. Oke, selanjutnya ini pertanyaan teknis berbicara lancar. Ya. Kan ada nih orang yang mulutnya ini, maaf, ya pasti kan seringkali orang yang baru belajar bicara itu mulutnya sering cepet-cepet ya. Betul. Jadi tidak lancar dalam berbicara. Itu sebenarnya cara untuk mengeluarkan lidah untuk lancar itu biar ada caranya, nggak tekniknya gitu. Sebenarnya saya sendiri sampai sekarang ini masih kurang. Karena apalagi berbahasa Indonesia, karena saya di rumah bahasa Aceh, di lingkungan semua bahasa Aceh. Bahasa Indonesia pun jadi masalah. Ya, jadi masalah, apalagi bahasa lain. Cuman ada caranya. Caranya setidaknya kita percaya diri. Percaya diri di depan umum, kita pasti bisa, itu aja. Walaupun nanti waktu kita bicara, orang-orang sulit memahami. Setiap pengalaman seperti itu. Saya bicara di forum, bicara. Dibilang sama teman, saya nggak tahu maksudnya. Karena kenapa? Karena kita belum terbiasa. Kemudian cepat-cepat kita bicara, orang nggak paham. Tapi percaya diri aja. Satu kali kita mencoba, 2 kali mencoba, 3 kali mencoba, 5 kali kita mencoba, itu pasti bisa. Sama seperti sedekah. Kita nggak ikhlas. Ada 1.000 ya. Kalau aku kasih 5.000, aku nanti nggak ikhlas. Ya dia tiap hari 1.000. Tapi coba nggak ikhlas nggak apa-apa. Kasih 1.000 nggak ikhlas. Besok kasih 5.000 nggak ikhlas. Kasih 1.000 nggak ikhlas. Lama-lama, aduh aku kasih ini capek-capek, kasih nggak ikhlas sama juga. Ikhlas sendiri. Jadi ngasih aja dulu, Ngasih aja. Ikhlas itu nanti pasti ikut ya. Seperti itu. Iya. Ada nggak, pernah nggak mengalami kesulitan berbahasa Indonesia? Terus bagaimana cara atasnya? Pernah. Di kegiatan tadi, Jadi yang kegiatan OSIS tadi, yang ke Istana Merdeka. Itu kelas 5 itu pertama saya ke Jakarta. kelas 5 SD. Kelas 5 SD, mohon maaf. Kelas 1 SMP. Kelas 2 SMP yang acara OSIS di Istana Merdeka. Kelas 1 SMP pertama saya keluar dari Aceh. Bahkan saya ke Banda Aceh pun jarang. Jadi itu pertama saya ke Jakarta, ke ibu kota, dan pertama saya naik pesawat. Sampai ke sana saking nampak kampungnya, saya lihat gedung-gedung kan di Jakarta itu ada gedung-gedung yang tinggi, kemudian di gedung itu ada Pak Nali, bahasa Indonesia aku. Itu bahasa Indonesia. Aku dari bahasa Indonesia. Hah? Rumpun ya? Pokoknya pohon-pohon kecil lah, ya kan? Jadi sampai saya, karena saya lihat, wah, kok ada pohon di atas tembok. Saya foto, ada gedung ini saya foto, lihat ada orang baca koran di pesawat, dia baca koran, saya pikir, wah ini pilotnya nih, saya foto, masuk ke dalam, orang pemuli juga. Jadi sampai segitunya. Jadi disitulah pertama kali saya kesulitan dalam berbahasa, karena saya tidak pernah jarang berbahasa Indonesia. Jadi sering dengan bahasa Aceh. Nanti saya datang ke Jakarta, saya takut datang ke sana, jumpa sama teman-teman, nggak bisa ngobrol, karena kita nggak bisa bahasa Indonesia. Saking saya takutnya, di pesawat saya belajar bahasa Indonesia. Padahal saya tinggal di Indonesia, orang Indonesia, tapi harus belajar bahasa Indonesia. Saya belajar. Kalau nanti ditanya, hai, jawabnya hai. Saya Abang Uswari, saya dari Aceh. Kalau dia apa kabar? Alhamdulillah baik. Itu saya belajar. Itu saking saya tidak bisa bahasa Indonesia, saya belajar. Ternyata sampai ke Jakarta, orang lain pun sama seperti kita. Banyak yang nggak bisa. Banyak yang bisa Indonesia tapi medok. Kan? Saya banyak teman-teman itu yang jumpa di sana, saya ketawa. Saya pikir orang Aceh aja di Jakarta medok. Ternyata orang itu bangga dengan medoknya. Orang itu kalau bilang bis 4, orang bilang bis 4. Kalau bilang bahagia, kita bahagia, orang itu buah bahagia. Ada bodohnya. Tapi mereka nggak malu. Itulah yang perlu kita percaya diri aja. Dan saya lebih saya yakin dan percaya kita orang Aceh kalau keluar lebih baik kita menampakkan ciri khas kita. Nggak usah buang. Takut kita diatakan Aceh tok, nggak apa-apa. Aceh aja kita. Orang Jawa nampakkan khas Jawanya. Itulah Indonesia terakhir.
biasa. Nah ini tadi yang saya katakan, ada orang yang malu-malu nih. Bahkan untuk bicara aja, untuk berbahasa Indonesia itu malu. Ini kan memang jadi problem kita sebenarnya. Apalagi di Aceh ini dari kecil bahasa Aceh terus. Sehingga ketika ditanya atau bertanya berbahasa Indonesia oleh gurunya, itu kadang-kadang dia susah, bahkan nggak jadi nanya gitu. Nah ini caranya itu gimana sih sebetulnya? Apa sekedar berani aja? Apa untuk melafal-lafalkan itu? Saya pernah ada guru saya, kalau kamu mau pinter berucap bahasa Indonesia, kamu baca koran, kemudian kamu bicara secara keras, dibaca gitu, seperti baca pidato ya. Jadi apalagi syahrir seperti dibaca. Pada hari Minggu orang-orang pergi ke pasar, kita bicara secara lafal, lebih kencang. Lama-lama itu akan terbiasa. Apakah seperti itu bisa juga? Ya betul, itu untuk melatih artikulasinya, biar jelas pengucapan kita. Tapi kalau untuk langsung terjun kita untuk berbicara biar lancar, nggak tersendat, itu biasakan. Selain kita percaya diri, kemudian membiasakan. Karena pengalaman saya waktu SD itu di MIM, saya MIM lama ya singkatan tulisan itu. Kalau guru ngajar, kalau saya bertanya tetap dalam bahasa dia. Guru bertanya pada saya jawab tetap bahasa dia. Saya bertanya pada guru tetap bahasa dia. Sampai saya bilang saya bukan bahasa Indonesia. Tapi saat itu guru mengajarkan biasakan. Sampai ke SMP, kalau saya bertanya dalam bahasa dia, guru nggak mau jawab. Itu cara pendidikan. Karena sudah terbiasa setidaknya di sekolah kita berbahasa Indonesia, itu pasti bisa. Kadang-kadang kita pakai bahasa Indonesia, teman-teman kita tuh ngeledekin kita. Oh, anjir ya. Iya. Itu gimana tuh? Ya, pengalaman orang-orang seperti itu gimana? Kalau mau bicara masalah netizen ya kayak gitu ya. Abaikan saja. Abaikan saja. Yang penting kita sukses. Betul. Kita berbuat baik tanpa perlu melihat orang di samping kita mau bilang apa. Yang penting tujuan kita untuk kebaikan. Tadi saya lihat ada iklan mengadakan lomba. Coba boleh diceritakan? Ya, menyangkut dengan lomba. Jadi ini juga salah satu cara. Bagaimana kita bisa tampil di depan umum? Salah satu cara yang sudah saya alami, sering-sering ikut lomba. Dan pengalaman saya tidak ikut cuma satu bidang. Misalnya saya jiwa saya di bidang dakwah, saya ikut lomba pidato, lomba syakir. Tapi saya tidak seperti itu. Lomba apapun yang saya lihat, kalau saya mampu, walaupun tidak mampu, saya suka, saya mencoba. Saya pernah ikut lomba film, buat film. Itu padahal kan bukan hobinya kita buat film, jadi sutradara. Itu pernah masuk nominasi 10 besar dan diundang ke Jakarta karena dengan film itu. Kemudian pernah saya ikut lomba lomba di sini. Saya pernah ikut lomba sari tilawah yang bahasa Aceh. Ya. Tahun berapa itu? Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu lah di sini lomba bahasa Aceh. Jadi dengan sering-sering kita ikut lomba, itu bisa melatih kita untuk keberanian kita, mental kita. Sering-sering ikut lomba, apapun lomba itu, mencoba aja. Sering-sering ikut lomba. Sering-sering ikut lomba. Maka karena saya termotivasi tadi dengan saya mengikuti lomba online dan keadaan sekarang ini sedang COVID-19 ya, corona, kita lebih diutamakan untuk menjaga kesehatan. Maka kami juga sedang membuat satu perlombaan. Itu lomba cipta baca puisi. Setelah diciptakan puisinya, kemudian dibaca di video. Video itu dikirim ke panitia. Dan lomba ini tingkat nasional se-Indonesia. Se-Indonesia. Untuk dewan jurinya itu ada 2 orang dari Aceh, dosen di STAIN, di JN Luxmawe, Dr. Rizky Wahyudillah. Itu dewan juri 1. Dewan juri yang kedua dari Papua, Dr. Hasanuddin Dutik namanya. Jadi jauhnya ada 2 orang, dari Aceh 1, dari Papua 1. Kenapa jauh-jauh dari di Papua? Biar dari Sabang sampai ke Merauke, biar nampak Indonesia. Jadi lomba itu. Mungkin nanti teman-teman di pesantren ini mau ikut lomba cipta baca puisi secara online, tinggal video aja, kemudian kirim ke panitia. Nanti bisa. Itu tanggal berapa tuh? Pembukaan pendaftarannya 1 Juli sampai 15. 15. Nah, ini satu Rifki ya, catat ya. Kemudian pengiriman karya 16 Juli sampai 31. 16 Juli sampai 31. Itu pengiriman karya. Kita udah daftar, kirim karya.
Kemudian penilaian daun juri 1 Agustus sampai 10 Agustus, 17 Agustus pengumuman. Usia berapa syaratnya? Usia 25 tahun ke bawah. 20 tahun. Jadi Ini bisa semua bisa ya? mahasiswa bisa, santri bisa. Dan temanya bebas. Nah, apalagi kita di pesantren ini sangat mudah. Kita lihat daun, jadikan aja itu sebagai judulnya daun. Nah, lihat Tapi harus buat ya. puisi sendiri, harus mengarang sendiri. Ya, garang sendiri. Tidak bisa plagiat dari orang lain. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi cipta, baca puisi, sudah diciptakan, dibaca. Berapa menit itu kita bacanya? Bebas. 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 Barangkali adik-adik ada yang mau ikut lomba puisi dan hadiahnya apa Ustaz? Mobil? Hadiahnya uang tunai jutaan rupiah. Jutaan rupiah luar biasa. Kemudian medali juara 1 medali warna emas, ya. Kemudian Itu emas betul loh. warna emas. Warnanya Ya. ya. Kemudian juara 2 medali warna perak, juara 3 medali warna perunggu, kemudian sertifikat. Jadi hadiahnya jutaan rupiah. Nah, itu se-Indonesia. Dan jangan takut, insya Allah kita bisa. Coba bisa ya. Oke, saya kira untuk break kita mau coba adik-adik dari laki atau perempuan berani bertanya ya. Iya. Siapa yang berani bertanya tadi Ustaz Rifki akan kasih hadiah ya. Apa hadiahnya Ustaz? Ada, ini hadiahnya kacang. Ini bermanfaat nih, ya. Hadiahnya kacang. Oke, siapa yang berani bertanya nanti hadiahnya ada Ustaz Rifki insya Allah. Ada Android Vivo Ustaz. Berapa Ustaz? Banyak. Oke, silakan. Kalau berani berdiri boleh. Siapa namanya? Perkenalkan diri dulu. Oke, saya suka sekali kalau orang berani bertanya di depan hal yang banyak karena itu cara untuk memberanikan diri. Yang penting berdiri dulu aja, angkat tangan, mau ngomong apa nanti terserah, ya. Nanti praktekkan ya, berdirinya dulu, nanti tanya apa terserah, ya. Silakan. Waalaikumsalam. Oke, kelas. Ini solusi kalau ketika sedang down ya, bagaimana ya? Ini langsung satu pertanyaan langsung jawab. Langsung aja. Oke. Terima kasih kepada yang bertanya. Saya tidak tahu nama tadi, tapi terima kasih ya. Luar biasa. Jadi ini yang pertama kita apresiasi keberaniannya, mental luar biasa. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk down dalam sebuah perlombaan pertandingan itu pasti ada. Dan pengalaman saya yang paling down selama saya ikut lomba itu kemarin waktu lomba MTQ Ustaz di Arum, Kabupaten tahun 2 tahun yang lalu di Arum. Nah, saat itu di kabupaten kan 2 naskahnya. Nah, itu ada naskah, 2 naskah. Saya baru bisa hafal 1 naskah. 1 naskah lagi tidak bisa. Dan saya masih kecil dan masih sulit untuk menghafal karena mungkin IQ kita belum tinggi ya. Jadi 1 naskah saya belum bisa hafal dan itu sudah dalam perlombaan. Artinya tinggal menunggu 2 hari lagi kita udah tampil. Nah, saat itu saya tidak makan, tidak minum, itu menghafal di tempat penginapan. Nah, apa yang Ustaz lakukan agar bisa memberikan solusi terhadap permasalahan ini, yaitu down ketika mengikuti lomba. Ketika itu solusi saya hanya bersabar dan terus mencoba menghafal walaupun memang tidak bisa. Karena kalau kita sudah dalam perlombaan itu belum bisa hafal naskah, itu sulit untuk menghafal. Karena posisi kita itu sudah takut, ya, sudah deg-degan. Nah, gitu. Tapi pahlawan yang menyelamatkan saya ketika itu orang tua. Nah, jadi saya sudah SMP, tapi orang tua dari Matan Kuli. Nah, itu saya ingat pengorbanan orang tua untuk karir saya ini. Dari Matan Kuli berangkat ke tempat penginapan di Arum. Nah, di sana karena saya tidak makan, udah lemas, ya, tidak minum, saya terus menghafal. Orang tua saya yang menyuapi nasinya. Dan di depan orang ramai. Itu sudah SMP, kelas 3 kalau nggak salah. Kelas 3 SMP disuapi nasi sama orang tua. Nah, dan mungkin itu solusinya. Ya. Kasih sayang orang tua itu sangat berharga dalam kita berkarir. Yaitu dukungan maksudnya. Dukungan orang tua untuk anak-anak ketika berkarir itu sangat luar biasa.
Kemudian, nah ini biar puas orang yang bertanya, karena kalau nggak puas, saya juga nggak puas. Biar puas, ada satu solusi lagi. Nah, down-nya ini bukan saat kita di luar panggung, tapi ketika kita di atas panggung. Nah, ini pernah terjadi. Pas kita di atas panggung, misalnya kita sudah menghafal naskah sudah lancar, tapi ada di titik tertentu kita lupa dan benar-benar lupa. Nah, dan ini sering terjadi. Nah, jadi sudah kita tampil bertubuh, tampil, lupa kita naskah dan lupa memang blank, nggak ingat lagi ini udah kemana nih naskah. Nah, itu solusinya kita harus pandai untuk berimajinasi. Jadi kita keluarkan apa yang ada di pikiran kita, apa yang bisa kita katakan sampai ketemu titik sandinya. Nah, ketemu, misalnya ini cara dalam menghafal naskah, 1 paragraf, 2 paragraf. Kita lupa di daerah sekitaran paragraf 1. Nah, ini kita langsung mengeksplor apa yang keluar langsung kita keluarkan. Nah, sampai ketemu ujung di permulaan paragraf kedua. Dan yang lupa ini nggak usah dipikirkan. Pikirkan paragraf selanjutnya di awalnya. Udah ketemu kata kuncinya, misalnya kata kuncinya ungkapan tersebut, udah ketemu. Nah, langsung masuk ke paragraf kedua. Ngarang-ngarang sih boleh, asal tidak keluar dari materi ini. Nah, jangan nanti kita sedang membicarakan tentang Al-Quran, kita ngarang-ngarang udah ke persatuan, ya, udah ke cinta tanah air. Jangan seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau kita lagi down, kita paksa dia sebisanya kita. Jangan sampai kita menyerah. Tetap aja apa yang kita bisa kita lakukan. Ada satu lagi, jangan juga dipaksa, terlalu dipaksa misalnya menghafal. Udah kita nggak bisa. Kita paksa nggak bisa juga. Nah, itu kalau terlalu dipaksa, saya pernah menghafal bait hidayah. Saya paksa, tapi datang guru saya katanya jangan dipaksa. Itu harus ada relax. Terlalu kita paksa, aku nanti stres kan. Ya, makanya saya kalau mau menghafal naskah itu sering minum kopi. Kalau udah blank, minum kopi. Kalau cewek setiap orang punya cara sendiri. Ya. Tergantung pengalaman kita. Masing-masing kita nikmati aja. Ada yang suka ngopi sambil ngopi, Yang suka ngerujak, cewek-cewek suka ngerujak sambil ngerujak menghafal. Jadi jangan cari tempat-tempat yang buat kita stres. Iya, betul. Luar biasa. Oke, ada laki-laki barangkali ada pertanyaan. Silakan yang berani bertanya. Oke, hadiah menanti. Ayo laki-laki nggak kalah sama perempuan ya. Ayo laki-laki, halo. Anda udah hadir, silakan udah hadir. Berani bertanya udah hadir. Oh, jalan-jalan sama satu lagi. Ya, Dok. Ayo silakan yang bertanya. Halo. Oke, saya bantu perempuan lagi berani bertanya. Silakan. Ayo. Angkat tangan aja dulu. Yuk. Ya. Halo. Luar biasa perempuan 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tati Nona, saya berasal dari kelas 1 SMA. Tadi bertanya, kan setiap orang pasti memiliki kelebihan. Sebagian orang cepat mendapat kelebihan dan sebagian lagi lama. Jadi gimana cara supaya mendapat kelebihan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana cara kita menemukan kemampuan kita, kelebihan kita. Nah, sementara kita merasa pintar, kita tuh gak punya kelebihan, orang bisa. Gimana cara menunjukkan apa yang kita bisa, bakat kita tuh di mana gitu? Luar biasa. Nah, ini pertanyaannya sudah tingkat profesor. Luar biasa. Masih SMP ya, terima kasih kepada yang bertanya. Nyangkut dengan kelebihan atau bahasa lain titik keemasan kita atau kalau seorang berdagang titik kejayaannya. Nah, itu sebenarnya ada sebagian orang yang tidak sadar bahwa dia sedang berada dalam kelebihan. Nah, karena manusia ini ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, ada sebagian orang dia sedang berada dalam kekurangan dia, tapi dia tidak sadar bahwa dia sedang dalam kekurangan, bahkan dia merasa dia sedang dalam kelebihan. Nah, ini orang sombong. Nah, satu hal lagi, dia sedang berada dalam kelebihan, namun
nikmat hidup kita. Masalah kelebihan kekurangan itu Allah yang menghendaki. Namun kita mencobanya. Karena kelebihan belum tentu orang mengetahui itu kelebihan kita. Misalnya yang bertanya tadi, kamu punya kelebihan misalnya merangkai kata. Orang nggak tahu kamu bisa merangkai kata. Tapi diri kamu sendiri, saya sebenarnya bisa merangkai kata. Cuma belum pede aja. Kamu belum tahu bahwa itu kelebihan saya. Kalau memang udah ada sandinya bahwa kamu bisa merangkai kata, coba rangkai kata. Rangkai kata jadi selebaran. Rangkai lagi jadi 2 lembar. Rangkai lagi jadi 1 buku. Ketika sudah ada buku, itu nampak kelebihan. Sebenarnya kelebihan kamu sudah ada sejak dulu. Bahwa kamu kelebihannya bisa merangkai kata. Cuma belum nampak. Ya, kalau misalnya belum tahu, kan? Kalau dalam hidup saya, dulu saya memang tidak tahu kelebihan saya. Sebenarnya ini saya bukan kelebihan, ada biasa aja. Masih banyak yang lain, nggak bisa itu ya. Masih banyak yang lain. Cuman saya sepertinya bisa dilihat dakwah karena saya sudah mencoba. Jadi kita meraba-raba dulu. Ibaratnya kita sedang berada dalam kegelapan, kita raba-raba dulu. Gimana ini ada emasnya? Kita raba-raba dulu. Dengan cara apa? Seperti tadi, berani mencoba dan mencoba. Iya, seperti ini juga. Yang cowok misalnya, yang cowok belum ada yang mau bertanya, berarti tidak ada yang mau mencoba. Nah, ini harus dipaksakan nih. Yang cowok harus dipaksakan mencoba. Iya, itu sesuatu yang memang harus mencoba. Ketika kita sudah mencoba, nanti pasti kita timbul titik keelosan. Ketika kita mencoba, kita tahu kita menjadi. Iya, betul. Dan jangan pernah mendengarkan kicauan orang lain. Kita berkarya aja, berkarya. Apalagi sekarang media sosial yang semakin berkembang, sedikit orang punya kelebihan langsung dibully. Padahal itu kelebihan dia sedang berkarya untuk bangsa. Berarti kita nggak boleh membuli orang yang sedang mencoba, walaupun dia banyak kekurangan. Iya, karena semua kita punya kekurangan dan punya kelebihan. Ini yang cowok ini harus dipaksa sedikit. Pertanyaan saya, saya kasih nama, saya kenal dia. Harus bertanya Zini Badani, harus bertanya. Satu orang lagi Yusuf Madani. Itu 2 orang harus bertanya. Kalau nggak bertanya saya nggak pulang. Nggak mau pulang kalau katanya. Ya, meskipun banyak kabarnya. Yang penting berdiri berbicara. Karena harus menjawab. Kalau nggak rugi dari kita bicara bagaimana bisa ini, bagaimana melatih mental. Nah ini salah satu caranya. Di forum-forum seperti ini kita harus beri menjawab. Zuni Madani dengan Yusuf Madani harus bertanya. Silakan bertanya apapun yang mau ditanya. Tanya jodohnya apa? Ya, ini nggak ada yang tanya. Insya Allah stok banyak. Ya. Oke, Zuni Madani. Ada yang bertanya? Nah, kan? Oke, Tepuk tangan. Setelah ini nanti saya mau minta Ustaz Khalid untuk menunjuk 1 orang juga. Kalau memang kalian berani ya. Ustaz Khalid boleh tunjuk ya. Laki-laki nanti setelahnya. Waalaikumsalam. Apa diulang lagi? Oh, demam panggung. Oke. Bagaimana mengatasi demam panggung? Dari depan ini terus kemudian grogi, nggak bisa ngomong, ya malu. Habis itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pulang ya. Oke, gimana caranya? Terima kasih kepada Zuni Madani yang sudah bertanya. Sebenarnya Zuni ini dia bertanya bukan untuk diri sendiri, karena dia sendiri nggak demam panggung lagi. Dia sudah juara 1 kemarin MTQ tingkat kabupaten. Biasa, ya. Ini kan anak-anak sendiri. Jadi untuk masalah demam panggung, kalau seorang wujud ini memang udah nggak lagi. Dia cuma hanya sedikit aja. Cuma cara menghilangkan demam panggung. Bagaimana kita ketika di panggung itu agar kita merasa diri kita yang berkenan.
Karena kalau kita merasa ragu, ini apa yang saya sampaikan. Tadi saya mengupas satu ayat Al-Quran tentang surah Yunus ayat 57. Nah, saya sendiri harus yakin saja. Walaupun di sini nanti banyak orang yang paham. Nah, misalnya salah kita memberikan tafsir, salah ini, salah itu. Jangan dipikirkan di sini. Karena kalau timbul keraguan dalam satu penampilan, itu pasti akan goyah. Nah, jadi harus betul-betul kuat fondasinya. Meskipun ke atasnya nanti agak rusak. Tidak masalah, yang penting fondasinya itu agar kita nggak nervous, nggak nonton. Cara yang kedua, cara ini banyak dilakukan oleh semua orang dan guru sering mengajarkan. Jadi ketika kita berada di satu panggung, itu anggap aja tidak ada orang di depan kita. Nah, itu sering dilakukan. Anggap aja tidak ada orang di depan kita. Atau satu lagi ini yang lebih berbahaya. Saya pernah tampil di depan guru, atau tampil di depan pimpinan daerah, atau tampil di depan bupati. Jadi kita merasa wah ini yang nontonnya orang-orang hebat. Itu dilarang. Jadi nggak usah peduli. Nggak usah peduli. Anggap aja yang nonton itu teman-teman saya kita. Jadi kita seperti bercerita. Nah itu salah satu trik itu untuk menghilangkan bapak. Jadi kalau lagi di rumah panggung ini kita anggap aja di mana nggak ada orang akhirnya. Nggak ada orang. Atau ada orang itu teman kita lebih semangat kita. Ada gitu. Walaupun bersih juga. Walaupun teman kita bersih. Betul. Oke, satu lagi berarti Yusuf Atami atas request dari saya. Silakan Yusuf Atami, tanya apa aja. Oh, bilangin startnya tuh. Ayo tepuk tangan buat Yusuf. Ayo juga tepuk tangan tapi tidak berdiri juga. Oke, mungkin Yusuf sedang berpikir mau nanya apa. Sekarang saya mau nanya dulu seringan ya. Jadi aktivitas sekarang apa ya di luar? Aktivitas sekarang ngaji di Yerusalem, ya saya itu. Jadi nggak tinggal di daerah. Tinggal di daerah, cuma ada malam. Kemudian sekolah udah tamat, jadi pagi itu sampai siang nggak ada kegiatan. Jadi di Yerusalem masih Kelas 6. Oke, sudah ya. Jadi kegiatannya nggak ada, cuman nampak aja nggak ada kegiatan, tapi sibuk aja. Sibuknya apa? Sok-sok sibuk lah. Jadi orang harus sibuk deh. Iya, sebenarnya sok-sok sibuk itu perlu untuk kita jangan merasa hidup ini sepi. Ya, harus sok-sok sibuk aja gitu. Cuman sok-sok sibuk sekarang bukan sibuk, sok-sok sibuk kan. Sok-sok sibuk sekarang ya mempersiapkan yang lomba tadi. Karena lomba tadi itu meskipun itu ajang nasional, panitianya tadi kita. Jadi mengadakan lomba tingkat nasional. Mengadakan lomba tingkat nasional. Biasa lulusan SMA biasa mengadakan lomba tingkat nasional. Tangan dulu. Nasionalnya itu modalnya nekat rugi, kemudian nekat dimaki orang. Nah, itu bahaya. Oh ada. Kalau kita buat lomba itu nanti sasarannya ya makin orang. Karena orang ikut lomba 250 peserta, yang menang cuma 3 orang. 247 orang lagi itu sasaran untuk orang itu membantu kita. Ada orang yang baik hati di jualan. Berarti 240 orang lagi yang membantu kita. Itu nekat. Makanya kita harus juara semua. Ya mungkin ada juara semua. Tapi kalau anak lulusan itu mungkin insya Allah tidak. Enggak digunakan. Oke, kembali ke santri. Ustaz Khalid barangkali mau menunjuk satu orang gimana? Boleh? Atau yang berani tanya dulu? Kenapa lagi lebih malu?
Siapa namanya? Boleh perkenalkan diri? Fajar Rizkyanda. Oke, silakan. Nah, ini juga biasa pidato. Jadi gimana kalau kita mau ceramah tapi tiba-tiba gitu, mungkin ditunjuk sama ustadznya kamu ceramah, itu gimana cara kita melakukannya gitu? Ya. Ini dari tadi nggak kena pertanyaan, semua pertanyaan Profesor Umar. Bagaimana cara, ya? Nggak ada yang pertanyaan aja. Sini ada juga. Ya, ada. Saya dulu ya, ada dulu. Ini nanti belum main. Ya, ada dulu. Ya. Jadi luar biasa, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi untuk berbicara di depan umum tanpa mempersiapkan bahan, nah, sebenarnya ini juga problematika bagi teman-teman yang sering ikut lomba pidato. Jadi terbagi kepada dua kelompok. Satu kelompok orang yang sering ikut lomba pidato, dia terbiasa untuk menghafal pidato. Nah, dan dia tampil di depan umum karena dia menghafal pidato. Nah, ini satu kelompok. Satu kelompok lagi ada dia berceramah tanpa menghafal pidato. Nah, kedua-dua ini pengalaman yang saya temukan dari teman, ini bukan pengalaman pribadi, pengalaman yang saya temukan dari teman. Kedua-dua ini harus diseimbangkan. Artinya, ketika kita sering ikut lomba dan menghafal naskah, kita juga harus mencoba kita tampil dengan berceramah tanpa menghafal naskah. Nah, karena problemnya seperti ini, misalnya kita sudah terbiasa menghafal naskah. Ketika kita tampil di depan umum tanpa menghafal naskah, ini kita tidak mampu karena sudah terbiasa menghafal naskah. Satu lagi, orang yang sering berceramah tanpa menghafal naskah, ketika dia ikut lomba, yang lomba itu menuntut kita untuk melihat benihnya, melihat struktur isinya, dia tidak mampu. Karena dia memberikan dosanya apa yang ada di pikiran. Ketika ada perlombaan, dia tidak mampu. Karena dalam perlombaan itu, kenapa harus menghafal? Di sana ada waktu, kemudian ada strukturnya, judul, mukadimah, kemudian isi, kemudian ayat, tafsir, dan lain sebagainya, sampai kesimpulan. Di menit terakhir harus ditutup dengan pantun dan penutup. Jadi harus banget hafal. Jadi kedua-dua ini sebenarnya dengan adaptasi dan membiasakan. Untuk menjawab pertanyaan dari saudara tadi, bagaimana cara kita bisa tampil di depan umum tanpa menghafal naskah? Caranya adalah dengan kita mempelajari ilmu agama di pesantren. Karena hal ini tidak bisa dilaksanakan oleh orang di luar. Misalnya saya sering ikut lomba pidato, saya belum tentu mampu berceramah tanpa menghafal. Karena apa? Karena kekurangan ilmu. Maka ilmu ini yang menjadi solusi utamanya. Karena ketika kita punya ilmu, apa yang mau kita sampaikan itu pasti bisa terikatnya. Kita hafal, kita sampaikan hadis, ada terjemahannya. Iya. Karena kalau ada pengetahuan, meskipun kita pandai berbicara, tidak tahu kita berbicara apa. Ada orang yang pandai berbicara di depan umum, tidak punya ilmu agama, tidak berilmu. Dia bicara aja soal kehidupan, tapi tidak ada dalil, tidak ada sanadnya. Maka harus kita belajar. Oke, pertanyaan dari saya ini, siapa yang paling tentu suka ceramahnya di YouTube atau yang terkenal, yang paling dipopulerkan oleh Tengku ini siapa? Tergantung ciri khasnya. Biasanya kalau dari segi cara penyampaiannya, itu saya suka dari kenapa? Karena itu beliau kalau menyampaikan langsung ke hati kena. Beliau menyampaikan tentang orang yang bermaksiat. Karena ada kata beliau misalnya yang judi elu, kan? Yang mabuk elu, kan? Tapi kalau Allah kasih tsunami bukan itu lagi. Jadi masuk ke hati kita langsung. Kata-kata beliau itu tersusun langsung masuk. Jadi ketika beliau menyampaikan tentang mimpi itu langsung masuk. Jadi kalau artikulasi pengucapan, gaya bicaranya saya lebih suka.
satu lagi Ustaz Usama. Saya suka dengan cara beliau menarik perhatian para penonton di jemaah yang kata-kata beliau juga teringat kira kita misalnya ada kata beliau saya ingat karena saya oke kata-kata yang tentang jodoh. Jangan kau cari yang terlalu jelek, nanti lupa kau pulang kondangan. Jangan kau cari yang terlalu cantik, nanti kau dianggap pakai peret, kau jadi sedang-sedang saja. Kata-kata beliau mampu menarik perhatian para audiens. Jadi itulah dua idola itu yang saya akui. Ini saya mau menantang orang kayaknya udah jawab, wajah-wajahnya kayaknya ada yang mau bertanya. Silakan udah jawab. Ya, silakan. Udah jawab. Oh, ternyata di depan dari kanan boleh. Silakan. Boleh begini. Boleh. Itu berbicara yang depan. Itu bukan kuda jurang kayaknya itu. Santi boleh tadi. Oke. Silakan tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas berapa? Oh iya. Kelas 1 SMA. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita menghilangkan keputusasaan saat kita mengisi lomba dan kita? Contohnya misalnya ada kemauan dan kita harus dipacar. Dan kita bertekad untuk dapat menggunakan cara itu namun tidak bisa. Cara menghilangkannya. Oh, luar biasa pertanyaan. Kurang. Saya suka pertanyaan korban ini semuanya luar biasa dan cara mengucapkannya dan menyampaikan pun jelas. Ini luar biasa. Kalah narasumber. Ini masih pertanyaan yang profesor, belum nanya lagi ya. Jadi kalau kita kalah misalnya di lomba, itu kita sering senang nih, lagi lomba kalah terus kalah lagi. Gimana cara kita membangkitkan semangat kita? Ya, seorang guru saya, namanya guru saya Guru Bahtiar, itu guru pidato saya juga, Guru Bahtiar. Jadi ketika itu saya ikut lomba di MTI Pemukiman. Udah ada pasangan saya yang mendampingi saya pensyarah dari Klau yang mendampingi ya, udah ada pasangan. Saya menghafal 2 hari 2 malam itu nggak tidur dan mama sampai khawatir aku sakit karena mama saya suka kalian mama suka kalau nggak bisa langsung menghafal. Nah, dua malam itu saya nggak tidur menghafal. Hari ketiganya ikut lomba. Jadi saya datang ke masjid, saya itu di Masjid Madani. Pas datang ke masjid, datang panitia yang guru saya juga, Guru Ayu. Dibilang sama beliau, teman kamu nggak mau ikut. Di hari-harinya, coba bayangkan. Di hari-harinya beliau katakan teman kamu nggak mau ikut. Kita udah latihan capek-capek nggak mau ikut. Kalau saya ini nggak ada pasangan, sama nggak akan menang. Nah, jadi saya tetap tampil sendiri dan saat itu saya tidak peduli. Nah, itu saya nangis. Nah, itu betul-betul nangis. Ya, betul-betul nangis. Saya nangis. Tidak bisa melupakan itu karena memang putus asa. Karena sudah capek menghafal 2 malam, pas ikut nggak ada teman. Nah, saya betul-betul kesesat nangis. Nah, dirangkul sama Guru Bahtiar. Nah, saya itu Bahtiar ada mereka juga dirangkul. Dibilang sama Guru Bahtiar, apa? Lo ikut lomba? Tadi ini terjemahkan. Saya nggak paham kan? Saya tahu saya nggak paham. Apa? Lo ikut lomba wadah ukur sampai SMA nya mengira na sirtu ledu satu. Dari sirtu sampai ledu mandum gagal anak-anak. Waktu sirtu ledu sa mina sirtu ledu wa sampai waktu mandum dalui. Nyan berbuah mereka. Artinya, untuk Bahtiar beliau ikut lomba 131 kali. Nah, nyokat 131 kali. Jadi malah dia Indonesia. Enggak, pengalan Indonesia. Masih ada. 131 kali. Dari angka 1 sampai 130 itu tidak pernah menang. 130 kali. Iya, 1 sampai 130 tidak pernah menang. Di angka ke 131 kali, nah, itu beliau baru pertama menang. Satu kali baru pernah menang. Dari 131 sampai ke 200 tidak pernah kalah lagi. Ya, itu waktu. Artinya kita bukan gagal dan jangan putus asa. Kegagalan itu ada
Puasa? 131 kali. Iya. Nah, ini pas lagi terakhir kali itu. Iya. Pertanyaannya hari ini udah sampai segitu banyaknya ya itu dok. Nah, jangan sedih kalau sekali itu lomba itu Udah udah bisa. selesai. Orang yang ratusan masih belum bisa. Tidak lama selesai. Ada pertanyaan perempuan ini? Luar biasa perempuannya. Oke, boleh. Boleh saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatunada dari kelas 1 SMA. Ustaz, saya ingin bertanya. Terkadang ada seseorang yang bakat, tetapi bakatnya dia membutuhkan modal. Saat itu dia punya modal dan dukungan dari orang-orang sekitar itu tidak ada yang mendukung gitu. Dan sehingga membuat dia menyerah, terpuruk gitu kan. Tentu gimana caranya biar dia bisa semangat bangkit gitu. Membuktikan pada orang-orang kalau dia itu bisa. Ustaz. Luar biasa Tuhan. Jadi semangat ikut lomba tapi tidak didukung dengan modal ya. Nah, bagaimana cara kita nyari modalnya? Terus bagaimana cara kita membangkitkan semangat ketika sudah tidak ada modal, kita tidak bisa. Ya, terima kasih kepada yang bertanya dan pertanyaannya sangat bagus. Hari ini salah satu karir yang membutuhkan modal adalah menjadi seorang YouTuber. Nah, itu membutuhkan modal, perlu kamera, perlu tripod, perlu laptop dan lain sebagainya. Nah, gimana ketika kita mau mengembangkan karir menjadi YouTuber tapi kita tidak butuh modal? Tidak butuh modal. Jawabannya seperti jawaban saya, mungkin ada jawaban lain. Dalam kita merintis karya untuk mendapatkan karir yang sukses, itu modalnya dari nol. Seperti SDU, dari nol lagi mas ya. Dari nol. Menjadi YouTuber itu membutuhkan modal sangat besar, jutaan. Kita tidak punya modal. Hari ini ada YouTuber yang mereka tidak punya modal, hanya punya satu HP Android, dan sekarang semua kita punya satu HP Android, dengan itu dia berkarya. Di dalam HP itu ada camcorder satu, pixel satu, selesai. Dia video buat vlog. Hari ini saya mau belajar masak. Hari ini saya mau belajar kitab ini. Nah, dia buat vlog. Dia kirim. Nah, sampai dapat misalnya per bulannya 1,5 juta. Udah ada modal sedikit. Bulan ke depan dapat lagi. Ada baru maju. Artinya semua orang kalau mau berkarya tidak perlu butuh modal besar. Apa? Coba paling besar modal apa? Mau jadi YouTuber kan modal besar tuh. Tapi ada YouTuber ini yang berintis dari nol, cuma punya satu HP. Kemudian ketika YouTube-nya sudah di AdSense, sudah dimulai dapat cuannya, kan? Dia beli kamera, besok dapat lagi beli tripod, dapat lagi beli laptop, sampai menjadi YouTuber yang kaya. Dari tadi cuma HP Android biasa. Iya. Artinya bukan dari modalnya sebenarnya tergantung kita, tapi dari kemauan kita. Dari kemauan kita. Seperti itu kan. Jadi masih banyak kok hal yang bisa gratis. Iya. Apalagi tadi lombanya kan itu cuma 20.000 ya. Iya. Untuk daftar sekali, kira-kira kita bisa ikut. Bagi yang mau ikut, silakan daftar ke kakak muda silakan daftar sebanyak-banyaknya ikut sekolah. Iya. Itu hadiahnya jutaan rupiah. Kadang kalau punya uang segitu banyak lumayan, apalagi karena pandemi ini susah ya bang. Itu kalau udah besar itu boleh nggak? Ya. Tunggu udah besar. Masa tidak lewat mau bilang. Iya, besar itu ada. Usia besar kan? Oh boleh. Jadi kalau begitu. Oh, bisa. Untuk lomba ke depan. Kita banyak lomba. Oh jadi buat besar di sini. Oke, jadi sebenarnya juga buat kepala sekolah agar anak kita diaktifkan dalam perlombaan-perlombaan. Oke, saya kira ini